Selamat siang pemirsa, saya Muhammad Jujin dan saat ini Anda sedang menyaksikan Breaking News. Akhir pekan merupakan waktu yang tepat untuk berlibur bersama keluarga maupun teman. Hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi salah satu tempat wisata yang bisa menjadi rekomendasi tempat kunjungan Anda di akhir pekan. Saya telah terhubung dengan rekan saya, Enggar. Baik Enggar, gimana kondisi wisata tersebut saat ini? Baik, kembali lagi bersama saya, Enggar. Hari ini saya meliput Kota Tua, Jakarta Barat. Halo guys, udah jadi apa? Halo guys, sekarang kita ada di Kota Tua. Tapi sebelum kami ajak kalian berkeliling di sana, kami akan menempuh perjalanan terlebih dahulu untuk menuju Kota Tua. Ada yang menggunakan KRL, bus Transjakarta, dan juga mobil pribadi loh. Pada petualangan kami hari ini, kami menjelajahi dua tempat, yaitu Museum Fathahillah dan Museum Bank Indonesia. Untuk memasuki kawasan Museum Fathahillah, kami perlu membayar tiket masuk seharga Rp5.000 untuk pelajar dengan menunjukkan kartu pelajar. Saat kami masuk, kami disambut oleh bangku panjang, salah satu bangku yang dipukul oleh seorang tuan tanah Tionghoa asal Tangerang. Bangku ini dihiasi ornamen makhluk mitologis. Setelah melihat bangku panjang, kita memasuki ruangan penuh dengan sketsa nenek moyang. Mural yang ada di ruangan ini dilukis oleh seorang pelukis ternama, yaitu Harjadi Sumodjojo pada tahun 1975. Lukisan ini menggambarkan kehidupan masyarakat Batavia di tahun 1880 sampai 1920. Kami juga mengambil foto seperti ini. Oke, di ruangan ini juga terdapat lemari berbahan kayu yang dipakai pada zaman dahulu. Keluar dari ruangan tersebut, terdapat dua ondel-ondel serta toko souvenir. Setelah melalui ruangan mural Harjadi, kami memasuki ruangan Tarumanegara Sunda. Saat masuk, terdapat peta mengenai sistem kepercayaan Tarumanegara. Selain itu, ada beraneka ragam patung mulai dari Arca Wisnu Cibuaya 1, Wisnu Cibuaya 2, dan lain. Di ruangan ini terdapat banyak koleksi alat batu, dari ukuran yang kecil hingga besar. Ruangan ini juga menjelaskan cara membuat dan memakai alat batu. Kami lanjut masuk ke ruangan masa bercocok tanam dan perunggu atau besi. Di sini terdapat peta wilayah peninggalan kebudayaan bumi. Ada beberapa macam peninggalan seperti vas bunga atau mangkok yang terbuat dari tanah liat dan ada gerabah. Terdapat penjelasan mengenai rangka manusia dari situs Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Di ruangan setelahnya, terdapat penjelasan tentang sejarah kota Jakarta yang sangat panjang dan lengkap. Kami juga menonton video mengenai Jakarta. Bisnis dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Sejarah kota Jakarta adalah sejarah peradaban yang dibangun lewat perjuangan, keringat, darah, dan air mata. Kami juga bisa bermain game tentang merancang alat yang terbuat dari Setelah puas melihat lantai 1, kita lanjut ke lantai 2. Setelah naik ke lantai 2, kami langsung disuguhi oleh beberapa koleksi uang kertas dan koin pada zaman dahulu. Di samping terdapat ruangan yang berisi barang antik milik penduduk Omelanden, atau bisa disebut juga penduduk di luar area Batavia atau sekarang disebut Jabodetabek.
Selain itu, terdapat beberapa koleksi mebel kayu pada abad 18 dan 19 seperti lemari kursi dan yang lainnya. Di sebuah lemari, terdapat cerita mengenai orang Jakarta, orang Betawi, dan penggusuran perkampungan kumuh. Halo guys, sekarang kita lagi ada di lantai 2 ya guys, di Museum Sejarah. Jakarta. Sampai nanti. Selanjutnya, kami memasuki ruangan Betawi. Di sini terdapat beberapa perhiasan serta lukisan pengantin Betawi. Dan di sini juga terdapat alat cetak kue satu asal Betawi. Di ruangan tengah, selain koleksi uang, terdapat juga beberapa peninggalan lain, seperti kotak penyimpanan, wadah timbangan beras, alat ukur bahan timbangan, dan lain. Terdapat lukisan Van der Para, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda, dan juga lemari buku Stephankas yang digunakan oleh Dewan Pengadilan yang kantornya terletak di Kastil Batavia. Terdapat juga sekat ruangan yang dibuat pada abad 18 dan dahulu digunakan sebagai penghias pada ruangan sidang Dewan Hindia Belanda. Lalu, kami bisa melihat pemandangan dari lantai 2 melalui jendela Museum Fathahillah. Selanjutnya, kita ke ruangan yang berisi tentang Melaka, mulai dari wilayah, baju adat, tarian, dan lainnya. Di belakang kami terdapat beberapa lukisan Sultan Agung yang selesai dibuat pada tahun 1974. Selain lukisan, terdapat senjata perang seperti tombak. Di sini juga terdapat miniatur kapal milik Belanda pada zaman dahulu, serta pedang keadilan yang digunakan untuk mengeksekusi orang yang divonis hukuman mati oleh Dewan Pengadilan. Setelah melihat lukisan dan senjata, kami lanjut melihat meriam Cirebon dari abad ke-18. Perjanjian Sunda Portugis 1522 adalah prasasti berbentuk tugu batu yang berisi tentang izin mendirikan kantor dagang berupa benteng di wilayah Kalapa. Selanjutnya, kami memasuki ruangan penjara bawah tanah yang sangat sempit dan jika ingin masuk harus menunduk. Lalu di dalam penjara bawah tanah ini terdapat bola berat yang dulunya digunakan untuk diikat ke kaki tawanan. Halo guys. Itu apaan? Ini kayak meriam ini. Itu ini meriam ini. Bukan, meriam cok. Kayak ini cok. Setelah mengunjungi destinasi Museum Fathahillah, kita akan mengunjungi destinasi Museum Bank Indonesia. Kick out. Hah? Kick out? Diusir? Kok bisa? Jadi gini ceritanya.
kami masuk ke Museum Bank Indonesia pada pukul 2.30, sedangkan museum ini beroperasi hingga pukul 3.30. Jadi, kami akan memberikan kalian gambaran singkat mengenai museum ini dalam waktu berkeliling hanya 1 jam. Saat masuk, kami melihat 12 ruang kasir, foto perkembangan museum, serta videotron Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia. Di sini kami dijelaskan tentang rempah-rempah dan cara menggunakan rempah tersebut. Kami melihat teleskop, kompas, serta uang logam dari zaman VOC. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh petualang dari zaman ke zaman dan di samping tokoh ada miniatur patung yang sedang berinteraksi. Sini ada foto-foto pada zaman VOC. Di bawah lantai juga ada seragam Belanda. Dijelaskan juga tentang masa pendudukan Jepang dan seragam Jepang. Setelah itu, kita akan mengamati mata uang di setiap wilayah Indonesia. Lalu ada metamorfosa logo Bank Indonesia dan miniatur patung yang sedang berinteraksi sesama negara. Ada miniatur patung yang sedang membuat logo Bank Indonesia atau pusat. Lalu, ada miniatur patung perang dan miniatur patung yang sedang membuat kerajinan kain. Selanjutnya, kami memasuki ruang direksi. Lalu, di sebelahnya ada ruang sang pemimpin dan ada tumpukan emas yang dilapisi kaca. Ini adalah ruangan yang sangat penting. Di ruangan ini, kami bisa melihat berbagai macam uang, logam maupun kertas dari zaman ke zaman, baik di negara kita Indonesia maupun di luar negeri. Jadi, tadi adalah perjalanan kami mengamati dan melihat berbagai macam mata uang dari pemerintah maupun luar. Lalu, berbagai macam rempah-rempah yang ada di Indonesia dan lukisan arsitektur pembuatan peninggalan fosil serta ruangan. Terima kasih telah menonton video ini.
Sampai jumpa di petualangan kami selanjutnya. Dadah! Iya, ada PJJ Pak. Di sana. Nanti masukin. Balik. Bye. Ya guys. Halo guys, sekarang kita ada di Kota Tua.